بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Al-ayat. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga salawat dan salam tak lupa kita aturkan untuk junjungan kita, Nabi kita, uswah kita, tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tak lupa kita berdoa mudah-mudahan segenap aktivitas ibadah kita di bulan Ramadan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah terkait tema yang kami sampaikan itu adalah agar Ramadan kita bernilai. Salah satu hal yang diperhatikan oleh Rasul dan juga para ulama ketika menghadapi ibadah yang mulia, ibadah yang agung, termasuk diantaranya adalah ibadah bulan Ramadan, yaitu terkait mengkondisikan hati atau membersihkan hati. Kenapa? Karena sejarah juga mengajarkan kita semuanya. Acap kali ketika Allah Subhanahu wa taala menyiapkan nabinya untuk menjadi seorang rasul, dan juga ketika Nabi Muhammad SAW akan dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala, ternyata objek yang dikondisikan, diperhatikan oleh Allah itu adalah masalah kebersihan hati Nabi Muhammad SAW. Sejarah menyebutkan ketika Nabi usia 4 tahun, Nabi waktu itu masih dipelihara oleh sang ibu Suan, yaitu masih tinggal bersama ibunda Halimah di kabilah Bani Bakar. Tatkala Nabi sedang bermain dengan teman-teman sebaya usia 4 tahun, anak-anak. Bahkan salah seorang temannya itu namanya adalah Abdullah. Abdullah itu adalah putranya Halimah As-Sa'diyah. Maka tiba-tiba datanglah sosok malaikat Jibril. Dalam riwayat yang lain itu datang 2 malaikat. Ternyata sosok malaikat Jibril ini langsung menangkap Nabi Muhammad SAW dan menjadikan Nabi terlentang. Dan saat itu juga dada Nabi dibelah. Makanya peristiwa ini disebut dengan syaqqus sadr, pembelahan dada Rasulullah SAW. Kemudian apa yang dilakukan oleh malaikat Jibril? Setelah dada Nabi dibelah, kemudian diambil jantungnya atau kolbunnya, yang mana jantungnya ini atau hatinya Nabi Muhammad SAW itu dibersihkan dari kotoran-kotoran, dari noda-noda yang disebut dengan hablus syaitan, bagian setan. Kenapa? Karena Nabi mau dihadapkan kepada tugas yang sangat agung, tugas mulia, yaitu menjadi seorang Nabi dan Rasul akhir zaman. Maka jauh sebelum Nabi diangkat, Nabi disiapkan dulu agar hati Nabi mantap dan bersih dari godaan syaitan. Maka waktu itu dicuci dengan air Zam-Zam dengan bejana emas, kemudian setelah kejadian itu ditutup rapat kembali. Dan ini terjadi 2 kali. Yang kedua, ketika Nabi Muhammad SAW akan dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa Isra Mi'raj. Isra itu adalah perjalanan di waktu malam hari. Cuma waktu itu perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Masjidil Aqsa yang sekarang masih digempur oleh orang-orang Yahudi yang harus kita bebaskan.
Maka tatkala sebelum Nabi dimi'rajkan, diangkat ke Sidratul Muntaha, ada satu peristiwa penting. Selain Nabi juga diberikan kesempatan untuk mengimami para nabi dan rasul waktu itu di Masjid Aqsa, Nabi Muhammad SAW kembali didatangi oleh malaikat Jibril, dibelah dadanya untuk kedua kalinya. Kenapa dibelah? Karena hatinya harus dibersihkan dulu. Karena Nabi mau berhadapan dengan ibadah yang mulia, yaitu ibadah setinggi-tingginya, mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di Sidratul Muntaha. Maka Nabi bersih. Waktu itu diangkat. Kemudian Nabi melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya ketika para sahabat bertanya kepada Rasul, apakah Rasul melihat wajah Allah? Maka Nabi menjawab bahwa aku tidak melihat wajah Allah, tapi aku hanya melihat cahaya. Kenapa Rasul melihat cahaya? Ternyata komentar dari para ulama bahwa mata kita hari ini, mata dunia ini, itu belum diberikan kemampuan, kesanggupan oleh Allah untuk mampu melihat wajah Allah yang maha mulia. Karena keindahan wajah Allah hanya bisa disaksikan oleh orang-orang yang bertakwa, oleh orang-orang yang beriman. Bukan di sini, bukan di dunia ini, tapi nanti di akhirat nanti. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Maka para hadirin, termasuk ibadah Ramadan. Ibadah Ramadan itu adalah ibadah yang mulia. Maka hati ini harus dibersihkan. Pertama, kalau Allah menyebutkan bahwa hati ini harus dibersihkan dari noda dan juga kotoran dosa dan maksiat. Karena hanya orang yang hatinya bersih, jauh dari dosa-dosa yang melekat, memperbanyak istighfar dan taubat, itulah orang yang akan diberikan kesanggupan oleh Allah untuk mendulang pahala yang sangat banyak di bulan Ramadan. Dia akan panen di bulan ini. Tapi hati-hati yang dalam hatinya masih melekat dosa dan maksiat kepada Allah, masih nempel, masih kotor, maka ini barangkali harus kita evaluasi. Kalau 10 pertama ternyata kita masih boyot, batu mangus cunin, terus digaskan, terus diedan ke ibadah, orang kiri kene, maka satu hal yang perlu bersihkan, hati kita kemungkinan masih kotor. Maka caranya adalah berbanyak istighfar kepada Allah dan juga taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Yang kedua, hati kita juga sering harus dibersihkan dari dosa dan maksiat. Hati kita juga harus dibersihkan dari hikdun wa syahna. Apa artinya hikdun wa syahna? Hikdun itu artinya sifat iri, dengki, kemudian benci terhadap sesama, terhadap sesama muslim. Ini nggak boleh. Makanya harus dibersihkan. Yang pertama, yang paling harus dibereskan masalah hubungan kita dengan pasangan. Kita khawatir bahwa ternyata ya hubungan dengan pasangan itu masih yang guntreng pasangan, ini akan menghalangi, nggak boleh. Bahkan apalagi kalau hubungan dengan orang tua, ini harus dibereskan. Tidak boleh ketika kita melaksanakan suatu ibadah ternyata hati kita masih guntreng, masih kolot, pasea, diadu. Kenapa? Karena Rasul pernah bersabda. Rasul bersabda, hadis sahih ya, rawinya adalah Imam Abu Umamah. Beliau mengatakan, qala Rasulullah SAW, Rasul bersabda, salah satu ada tiga kelompok manusia, la yaqbalullahu lahum sarfan wal adlan, yang Allah tidak akan menerima amal sunnatnya termasuk amal wajibnya. Jadi orang ini, tiga kelompok orang ini, kalau dia sholat tahiyatul masjid ditolak sholatnya. Kalau dia sholat rawatib ditolak sholatnya, gak akan diterima. Kalau dia sholat tarawih, itu kan sunat juga, sunat muakkadah, itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau dia tahajud juga sama akan ditolak. Kalau dia sholat sunat juga ditolak, saum sunat juga ditolak. Bahkan bukan hanya amalan sunat, termasuk amalan-amalan yang wajib akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat yang 5 waktu juga ditolak. Saum Ramadan sebulan penuh menahan lapar, menahan haus, itu juga akan menjadi sia-sia, tidak akan bernilai. Siapakah di antaranya? Di antaranya adalah orang yang bermasalah dengan orang tuanya. Akun, orang yang durhaka kepada orang tuanya. Maka tidak ada faedahnya, anfaedah kepada
duduk sangat dilakukan ada kolot pasti Allah. Betul bahwa yang namanya buntreng kadangnya perselisihan paham pendapat itu kan terjadi, tidak bisa dihindari. Tapi dalam Islam meskipun itu terjadi kurang buntreng itu sama, tapi tidak boleh daripada tiga tahun kan, 3 hari tahun baru terurutan berenya cukup satu baik kenapa saya selalu memiliki 10 tahun ini kesalahan lila buntreng 5 kan 2 tahun setahun dia jadi salah nama. Tidak boleh lebih daripada 3 hari. Ketika kita ada perselisihan cekcok dengan orang tua, dengan pasangan atau dengan sesama jamaah, ya, dengan sesama tetangga, ini harus dibereskan. Kalau misalkan sudah hari ketiga wayahna, meskipun kita di posisi yang benar, maka disunahkan tidak minta maaf. Ustaz, si itu salah. Saya mana terima salah? Si itu salah. Dan tidak Islam, dan baik orang berdoa, orang minta ampunan. Daripada kali-kali orang ibadah, ternyata ibadahnya tidak dihargai, tidak ada nilainya, tidak diberi pahala, itu percuma. Makanya ini yang disebut dengan mengkondisikan hati agar ibadah Ramadan tidak diterima. Mari kita bersihkan hati pertama dari dosa-dosa, dan yang kedua dari sifat iri, dengki, cece, gele, guntreng, pasalia, itu sama. Mudah-mudahan ini yang kita sampaikan menjadi catatan kita semua. Barakallahu li wa lakum, aku berkata, astagfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.